Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Wa yang bagilan sayuk joli tolid bil ilmi keduwe wong kang nuntut ilmu apa Allah yastahila ing yen to ora nungkulaken sapa talib bisyain kelawan suwiji-wiji akhara kang liya wairil ilmi kang saliyane ilmu. Wala yuridulan ora mingu sapa talib an fiksa ing ilmu fikih kala Muhammad rahimahullahu taala. Dawa sapa Syekh Muhammad rahimahullahu taala. Inna sona'atana setuhune penggaweane kita hadhihi iya iku sona'atul fikhi atau sibuk dengan ilmu fikih iku minal mahdi awit saking bandulan ilallah ditumeka saking landak utawa alam kubur. Faman utawi sapane wong arota iku ngarepaken sapa man ayat seruka ing yen to ninggal sapa man ilmana ing ilmu kita. Hadza ya iki ilmu fikih saatan ing dalam sak jam faliyat seruku mongko becik ninggal hu ing fikih apa as-saatu sak jam. Wa dakhalana mulbu sapa fakihun wong alim fikih wa huwa utai fakih iku Ibrahim Sah Ibrahim bin Al-Harraj ala Abi Yusuf yang atas Abi Yusuf. Maksudnya adalah bahwa seorang murid itu Allah yastahila bisa'in akhara ghairul ilmi. Seharusnya murid itu tidak menyibukkan diri pada hal lain selain ilmu. Apapun keadaan murid, misalnya dicoba kekurangan ekonomi, kurang sangu, atau ditakdir menjadi anak dari seorang ibu yang miskin, maka hendaknya kondisi itu tidak menyibukkan pikirannya karena hal tersebut adalah sesuatu yang selain ilmu. Maka disayangkan sekali kalau semua di antara kalian yang saat ini sekolah kok berhenti sekolah hanya karena alasan sibuk kerja, mencari uang. Itu sebenarnya tidak dibenarkan. Kecuali umpamanya darurat, ditinggal bapak, nggak ada yang belanja. Itu pun mencari ilmu masih tetap wajib di sela-sela waktu di luar jam kerja. Kemudian dikatakan bahwa mencari ilmu itu dimulai dari rahim hingga liang lahat. Loh kok bisa? Ya iya, kenapa? Karena sejak manusia di dalam kandungan sebenarnya telinganya sudah mendengar ya apa yang terjadi di luar. Maka ketika orang tua atau ibu berlaku baik, membaca Al-Quran, maka itu secara otomatis akan terekam di rahim anak. Kemudian setelah lahir di dunia, walaupun dia belum bisa bicara, anak belum bisa bicara, dia bisa mendengar apa di sekelilingnya, bisa merasakan energi positif ataupun energi negatif. Jika dia hidup dalam keluarga yang itu memancarkan energi positif atau orang-orangnya adalah orang-orang yang baik, ahli ibadah, menjauhi maksiat, menjauhi haram, maka energi yang akan masuk ke dalam bayi itu otomatis adalah energi positif. Nah, makanya itu jangan pernah membatasi bahwa ilmu itu hanya terjadi ketika saat kalian sekolah. Maka setelah kalian lulus dari sekolah, perjalanan menuntut ilmu itu seharusnya tetap berlangsung. Kenapa? Karena manusia itu hakikatnya adalah kurang ilmu. Kalau kita setelah lulus karena merasa sudah lulus sekolah kemudian berhenti, itu seolah-olah ilmu sudah cukup. Padahal ilmu dalam diri manusia itu hakikatnya kurang. Tidak ada manusia di dunia ini cukup ilmu. Iya sekarang, kalau pas sekolah yang dihadapi adalah masalah-masalah yang ringan-ringan, ya paling urusan ibadah, urusan sholat, urusan wudhu, urusan bergaul dengan teman. Tapi kalau sudah lulus sekolah, yang sudah kerja,
mengalami persoalan lain, dan itu butuh ilmu sendiri. Terus kalau sudah berumah tangga, yang laki-laki jadi suami, yang perempuan jadi istri, butuh ilmu baru, dan itu wajib hukumnya. Maka itu ilmu itu harus dicari mulai dari dalam kandungan hingga sampai akhir hayat. Kemudian diceritakan ada seorang alim di sini, ya, bernama Abi Yusuf. Itu Syekh Ibrahim bin Harrod mengunjungi seorang alim yang hendak wafat, yang bernama Abi Yusuf. Karena beliau itu orang yang alim, dan alim itu bukan sekedar alim biasa, memang senang dalam mencari ilmu atau mutola'ah atau belajar, sehingga ketika masa-masa sakaratul mautnya, wahwa yajudu binafsihi faqala Abu Yusuf, dia ketika masa-masa sakaratul mautnya itu masih sempat mikir, bertanya pada orang yang mengunjungi tentang suatu masalah hukum fikih. Apa yang ditanyakan? Romyul jimali rokiban afdolu am rojilan, orang yang balang jumroh dengan naik kendaraan itu mana yang lebih bagus, naik kendaraan atau jalan kaki? Pada saat dia sakit hendak sakaratul maut masih sempat mikir itu, dan tanya pada teman yang saat itu berkunjung, saking cintanya pada ilmu. Maka apa jawabnya orang yang berkunjung? Maka dia bilang, saya nggak bisa menjawab. Akhirnya dipikir sendiri sama Syekh Abi Yusuf, dipikir sendiri, dijawab sendiri. Wahakadzalan koyok mengkono madkur yang bagi sayuk jolil fakih ketuwe wong alim fikih apa ayyashtaghi layanto ketungkul sapa fakih bi kelawan ilmu fi jami'i awqati ing dalam sekabehane waktune ahli fikih. Maka seharusnya orang yang ahli fikih itu menyibukkan di setiap atau di semua waktunya itu untuk urusan ilmu fikih. Fahina idin mongko nalika iki ketungkul yajitu nemu sapa fakih ladzatan ing enak azimatan kang agung fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono. Kenapa? Karena ketika dia menyibukkan semua waktunya untuk ilmu, maka dia akan menemukan kenikmatan atau menemukan kebahagiaan atau ladzah yang agung, yang lazah atau kenikmatan ini tidak sama dan tidak sebanding dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, seperti orang punya uang banyak bisa beli baju bagus, beli rumah atau beli mobil. Kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Nah, itu yang bisa merasakan siapa ya? Orang yang sudah melakukannya. Kalau orang-orang umum seperti saya, jenengan yang masih senang dengan dunia, belum kurang kecintaannya dengan ilmu, ya seperti hal yang mustahil. Tapi kalau jenengan sudah menjadi orang yang ahlul ilmi, senang ilmu, maka kenikmatan itu akan muncul, dan kenikmatan itu tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Wallahu a'lam.